Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 26. Cerita dimulai. Baku hantam terjadi di arena antara Gung Myung dan Song Tae. Saat baku hantam terjadi, Gung Myung berpikir dalam hatinya. Mula-mula harus mempersempit jarak antara kami. Sedekat pukulanku mencapainya, jika aku berada di dekatnya, pasti gerakan tongkatnya lebih terbatas. Dan saat diperhatikan baik-baik, menghindarinya juga tidak sulit. Dari sudut pandang Song Tae yang melakukan serangan, berpikir dalam hatinya. Mari kita lihat sampai kapan bisa kau hindari. Kemudian Song Tae melepaskan tusukan tongkat yang dengan mudah dihindari oleh Gung Myung. Melihat hal itu, Kim Tae Hwan berkata, adiknya punya mata yang bagus. Ya, dia juga pasti memahami sesuatu setelah lihat badan kakaknya sampai begitu. Saud Chun Il Sang. Benar katamu, dia juga tampak tahu melawan tongkat meski belum punya pengalaman, ujar Kim Tae Hwan. Mereka adalah anak yang pintar sesuai kataku, meski belum bisa dibandingkan dengan satunya. Pungkas Chun Il Sang. So Hyun yang melihat Gung Myung berteriak dari pinggir lapangan memberikan instruksinya. Benar, terus persempit jarakmu. Gung Myung yang berada di arena yang tengah bersiap dengan kuda-kudanya berpikir dalam hati. Aku benar-benar tidak dibiarkan mendekat dengan mudah. Sedang Song Tae yang melihat Gung Myung bergumam. Jangan terlalu berharap. Saat Gung Myung sedikit melangkah maju, Song Tae dengan cekatan langsung mengayun tongkatnya dan berpikir dalam hatinya. Jika aku sampai lengah sedikit saja, mungkin dia akan menyerang sekuat tenaga. Dari pinggir arena, ayah Song Tae, Yoh Jah-ju bergumam dalam hatinya. Bagus, perbedaan kalian sangat besar, tapi memang harus kuakui bahwa anak itu sangat gigih. Selama Song Tae tidak menyerah karena kegigihannya, takkan ada masalah. Di sisi arena lainnya, Chun Il Sang yang melihat itu pun bergumam dalam hati. Meski semangat bertarungnya besar, tapi badannya masih kecil. Mau segigi apa bertarung, badannya tetap akan kehabisan stamina. Kemudian saat Gung Myung melangkah maju untuk menyerang, Chun Il Sang berkata, "Bagus. Terus." Teriak seseorang di sisi arena lainnya, yang membuat Chun Il Sang terkejut dan berpikir dalam hatinya. Kenapa dia di sini? Terus begitu, tahan dan desak dia sampai kebingungan. Desak dia, hancurkan momentumnya. Teriak pria botak yang tak lain tak bukan adalah Master Halilintar, Jung Ang. Melihat hal itu, Oh Chu So sang naga halilintar yang tak lain adalah pamannya, Jung Ang berpikir dalam hatinya. Dia sampai ikut-ikutan bersemangat. Setelah melihat kegigihan kakak beradik itu, memang tidak heran ikut terpicu. Semangat bertarung bukanlah hal yang bisa diajarkan dengan mudah, seperti teknik bela diri. Kemudian sisi lain, naga melayang Mun Ungwo berpikir dalam hatinya. Dia punya jiwa kompetitif yang bagus, tapi harus bisa bergerak lebih cepat lagi. Jika kau terlalu banyak menerima pukulan, kau takkan bisa membalas lawanmu dengan keras nak. Sebenarnya bagaimana dia mengajari anak-anak itu sampai nekat maju seperti itu? Andai aku gurunya, andai aku yang mengajarinya, aku pasti akan mempersenjatai mereka dengan pedang, supaya tidak harus bertarung dengan jarak yang dekat. Di sisi lainnya, Kim Tae Hwan yang melihat naga terbang berpikir dalam hatinya. Naga terbang, mereka adalah murid adikku. Takkan kubiarkan kau merebutnya. Masalahnya adalah naga bumi, dia punya hak merekrut mereka karena dekat dengan si ayah. Di sisi lainnya juga Jik Hakdo yang melihat anak-anak MC kita berpikir dalam hatinya. Aku membuat kesalahan, aku melupakan peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dengan kemampuan seperti itu, aku bisa mendidik mereka dalam naungan asosiasi. Maju terus, hajar, sorak para penonton yang antusias.
Di balik para penonton terlihat kakek kembar yang juga mengajari Gung Hyun dan Gung Myung berkata, "Kalah, kalah, menyerah saja, kenapa doamu jelek begitu? Dia harus kalah, kenapa? Lihat sekelilingmu." Kemudian salah satu kakek kembar menoleh sekelilingnya. Dan kakek kembar yang satunya berkata, "Kau lihat mata cemerlang mereka, jika semakin banyak yang mengincar mereka nanti lebih susah. Aku juga suka dengan sikap dan tekad mereka, tapi tubuh mereka terbilang tidak normal kan? Tubuh mereka bukan masalah lagi. Siapa yang tidak menyukai mereka setelah lihat kegigihan macam itu?" "Oh ya, kau benar juga. Apalagi keempat naga juga hadir melihat pertandingan anak kecil begini. Sekarang bukan cuma Chun Il Sang lagi yang mencemaskan. Terus kita harus bagaimana? Kita harus bergerak lebih awal. Caranya? Mana ku tahu, pokoknya kita harus mendoktrin mereka mulai sekarang." Wow, seru penonton yang membuat kakek kembar terkejut. Gung Myung yang sudah berada dalam jangkauan yang bisa menyerang Song Tae berpikir dalam hatinya. Sekarang tanganku sampai. Song Tae yang terkejut langsung memberikan serangan tusukan yang kemudian dengan mudah ditangkap Gung Myung sambil berkata, "Selesai," yang diiringi dengan serangan tinjuan Gung Hyun ke perut Song Tae. Song Tae yang menerima serangan itu berpikir dalam hatinya, "Kalau begini, aku bisa kalah." Kemudian bersiap untuk melakukan pertahanan. Namun dengan cekatan Gung Myung yang melihat itu pun bergumam dalam hati, "Tahukah kau sudah berapa kali aku ingin menyerah karena kesakitan? Percuma saja." Gumam Gung Myung yang dengan cepat langsung melepaskan tendangannya ke arah Song Tae yang bertahan. Tendangan Gung Myung dengan mudah mematahkan tongkat Song Tae yang digunakan untuk pertahanan dan menembusnya. Kemudian Gung Myung melakukan tendangan berputar sambil berpikir dalam hatinya, "Serangan penutup." Namun dengan cepat, Nah Jo Won segera memisahkan mereka sambil berkata, "Cukup." Para penonton yang antusias kembali bersorak, "Wow!" Para penonton yang melihat itu pun kembali sorak dan bergosip, "Hebat! Kalian berdua hebat. Benar-benar mengesankan. Aku bahkan tidak sadar tanganku sampai berkeringat." Di sisi lainnya, Chun Il Sang berkata, "Luar biasa, kesabaranmu menunggu momen menyerang sangat bagus. Cepat ke sini," teriak So Hyun yang khawatir. Kemudian setelah Gung Myung berada di pinggir arena, So Hyun dengan cepat membuka pelindung lengan Gung Myung dan berkata, "Kau harus memanfaatkan yang sudah dipelajari, daripada harus ditangkis semuanya. Sampai memar-memar begini. Yang penting aku menang," ucap balas Gung Myung. "Benar, itu adalah tanda kemenangan," ujar Gung Hyun yang tersenyum. So Hyun yang kesal berkata, "Tapi sudah hampir kalau, harusnya kau pentalkan serangannya, jangan cuma menangkis setiap serangannya." Melihat percakapan itu Chun Il Sang berpikir dalam hatinya, "Pentalkan, apa dia sudah mengetahui caranya?" Di sisi lainnya, terlihat grup anak kecil lainnya yang melihat pertandingan itu berkata, "Ujung-ujungnya semua kalah. Kok bisa ya, kalah dari anak seperti itu? Memalukan saja, bisa-bisanya kita disamakan dengan pecundang seperti mereka. Amit-amit, itu takkan kubiarkan. Aku sudah menduga akan jadi begini. Sejak mereka menyebut diri sebagai anggota 4 elit Yunan. Kalau tahu begini, harusnya kupukuli mereka duluan. Kita takkan mungkin disetarakan dengan mereka. Asosiasi naga tidur kita takkan pernah memalukan begitu." Beberapa saat kemudian setelah pertandingan telah usai, di pendopo naga halilintar, terlihat Oh Chusu yang sedang bersantai meminum wine dikejutkan dengan kedatangan keponakan Jun Ang. "Paman, paman," teriak Jun Ang yang masuk ke ruang Oh Chusu dengan cepat. "Jangan banting pintunya nanti rusak," ujar Oh Chusu. Kemudian Oh Chusu berkata, "Apa kau juga, jangan berpikir cuma kaulah yang tertarik. Semua yang melihat bibit unggul takkan cuma berdiam diri. Banyak yang sudah datang dan pergi," ujar Oh Chusu sambil bergumam sendiri dalam hati. "Membuat wine sendiri saja lebih terasa nikmat. Aku ingin sekali mendidik mereka.
Ujar Junang yang kemudian sadar maksud yang dikatakan oleh Oh Cusu. Apa kau juga mencari ayah anak-anak itu? Tanya Oh Cusu. Ada orang lain yang mencarinya juga. Tanya balik Junang. Kemudian Junang menjelaskan, bukankah aku yang paling cocok? Aku yakin bisa mendidik mereka dengan benar. Mungkin kita bisa bangkitnya Phoenix dari pedang besar Phoenix. Bisa saja, saut Oh Cusu. Paman, apa mereka tidak masuk kriteriamu? Tanya Junang. Bukankah sudah kubilang, bukan cuma kau yang tertarik? Ujar Oh Cusu. Terus apa yang kau tunggu? Saut Junang. Kemudian Oh Cusu berkata, ada banyak sekali pesaingnya. Pantas saja Chun Il-sang mampir buat tanya prajurit tingkat 1. Waktu itu tidak terpikirkan jauh-jauh, karena dia memang suka ribut sih. Kudengar mereka belum terikat kontrak guru dan murid. Ujar Junang. Aku juga tahu, tapi masalahnya aku tidak begitu tahu tentang prajurit tingkat 1 itu. Pungkas Oh Cusu. Bukankah identitas semua prajurit ada di sini? Tanya Junang. Memang, tapi data prajurit itu tidak ada. Nampaknya ada rekomendasi spesial dari pendopo naga bumi, jadi merekalah yang menyimpan informasinya. Ujar Oh Cusu. Pendopo naga bumi, tanya Junang. Iya, aku baru mengetahui hari ini diberitahu seseorang. Ayahnya mereka adalah prajurit tingkat 1 dengan berbagai keuntungan karena punya orang dalam. Katanya kita cuma perlu membayarnya lebih, tanpa perlu terlalu memperhatikannya. Pungkas Oh Cusu. Jadi apa maksudnya? Anak-anak dekat dengan wakil kepala Chun, tapi ayahnya adalah orang naga bumi. Tanya Junang lagi. Kemudian Oh Cusu berkata kembali. Bukan cuma itu, naga terbang juga sempat berdiri di tempatmu berada. Berarti naga terbang juga, setelah kedamaian yang sekian lama. Anak-anak itu memantik bara api dan membuat banyak orang gelisah. Aku sendiri sudah lama tidak melihat tatapan semangat seperti itu. Paman tolong bantu aku sedikit. Kaulah orang terdekat dari semua pendopo. Ujar Junang. Yang kita bahas bukan cuma 1 atau 2 orang. Kalau aku pilih kasih, bisa memberikan kesan buruk bagi yang lain. Pungkas Oh Cusu. Tapi ku yakin sepadan dengan anak-anak itu. Percayalah, Phoenix pasti akan bangkit dari pendopo pedang kita. Saut Junang. Kenapa tidak coba kau wujudkan sendiri? Tanya Oh Cusu. Aku butuh mereka untuk mewujudkannya. Ujar Junang. Apa maksudmu? Tanya Oh Cusu. Kemudian Junang berkata, waktu kulihat anak-anak itu, ada sesuatu dalam diriku yang tergerak. Dan menurutku, jika bisa kulatih anak-anak itu, mungkin bisa jadi kesempatan untuk mewawas diri. Lalu, sekilas aku melihat Phoenix Agung. Yakin kau melihat Phoenix Agung? Tanya Oh Cusu lagi. Atas namaku sebagai keponakanmu, pernahkah aku berbohong kepadamu? Ujar Junang. Kau memang bukan anak seperti itu sih. Jadi betul kau melihat Phoenix Agung. Pungkas Oh Cusu yang kemudian dengan cepat meminum winenya yang sedari tadi dipegangnya. Kemudian Oh Cusu berkata dengan lantangnya, aku adalah Oh Cusu. Tanpaku asosiasi naga langit takkan jalan. Aku bukan memaksa dominasi di atas yang lain, akan kuusahakan sebisaku. Peganglah kata-kataku. Terima kasih Paman, ucap Junang yang senang. Sambil mempraktekkan gaya burung bangau, mereka berdua berkata kembali. Tapi kau harus janji memperlihatkan Phoenix Agung kepadaku. Ujar Oh Cusu. Pasti akan kutunjukkan waktu dia terbang kepadamu. Saut Junang. Dan jangan lupa latih pasukan naga halilintar dengan benar. Dalam masalah yang tidak biasa begini, percuma saja jika pendopo lainnya mengungguli. Ujar Oh Cusu. Jangan cemas, kujamin hal itu takkan terjadi. Ujar Junang yang kemudian pamit keluar ruangan. Di saat sendiri dalam ruangannya Oh Cusu berpikir dalam hatinya. Aku membuat tuntutan besar. Tapi aku tidak salah. Aku bukan minta semua master mereka, aku cuma menyuruh mereka melepaskan anak-anak itu. Chapter beralih.
Di kediaman naga terbang, terlihat naga terbang Moon Unguo sedang memegang dan memandangi pedang. Para murid dari Moon Unguo saling berbincang dengan telepati. Dia ingin mereka ya, ujar Master Go Sengwol, naga terbang. Caranya menantap sama dengan waktu kita muda. Pungkas Master Li Munyang, naga terbang. Usia Yu saat ini 16 tahun. Jika hal ini terwujud, Yu bisa jadi paman yang sangat muda. Pedang Mei, Song Munseok. Dia punya ekspresi yang sama ketika mengangkatmu. Pembagian usia sudah rusak sejak saat itu, ujar Go Sengwol. Aku memang punya talenta yang tak terduga sih, pungkas Song Munseok. Kemudian tiba-tiba Moon Unguo berkata, ini adalah yang sering kalian gunakan, sepertinya butuh beberapa perbaikan. Kudengar mereka tiga bersaudara, apa Anda bermaksud mengangkat semuanya? Tanya Go Sengwol. Aku sedikit cemas mengangkat 3 anak di usiaku sekarang, ujar Moon Unguo. Tenang saja, Anda punya kami. Jika kamu bantu separuh yang Anda ajarkan, mereka pasti akan sangat berkembang, ujar Song Munseok. Hahaha, benar juga, saut Moon Unguo. Tapi kenapa Anda kembali sendirian? Tidak sekalian mengajak mereka, tanya Li Munyang. Kemudian Moon Unguo berkata, kudengar ayah mereka sedang tugas di luar. Karena mereka bukan yatim piatu, maka harus mendapatkan izin dari ayah mereka terlebih dahulu. Tapi yang lain juga tampak mengincar mereka. Aku sedikit khawatir. Memangnya siapa yang berani menentang kemauan Anda? Ujar Song Munseok. Nak Il Sang, dia nampak sudah bergerak duluan, ujar Moon Unguo. Nak Il Sang, maksudnya wakil pendopo beladiri naga, Chun Il Sang, tanya Go Sengwol. Benar, aku tidak merasa bisa bersaing dengannya, pungkas Moon Unguo. Apa wakil kepala Chun berani bersaing dengan Anda, meski setelah segala bantuan Anda untuknya? Tanya Go Sengwol. Menurutmu kita punya kesempatan? Tanya Moon Unguo. Jika kita diskusikan baik-baik, ku yakin dia mau mundur secara damai, ujar Go Sengwol. Kemudian Go Sengwol berkata, kalian juga harus berhati-hati dalam bertutur kata dan bersikap kepada pendopo beladiri naga. Jika kita terkesan mencuri anak-anak dari mereka, nanti merugikan kita. Bukankah kita sudah sering membantu wakil kepala Chun menyelesaikan masalah? Kita bisa bersikap saja seolah menagih utang, ujar Li Munyang. Kemudian Moon Unguo, sepertinya keserakahanku juga merepotkan kalian ya. Mungkin aku memang sudah terlalu tua mengangkat murid baru. Kemudian murid-murid Moon Unguo berkata, jangan berkata begitu Master, selama Anda mau, akan kami bantu mewujudkannya. Anda juga pasti berumur panjang. Tidak apa-apa, melihat perkembangan mereka ke depannya saja sudah cukup membuatku puas, ujar Moon Unguo. Dengan tekad bulatnya murid-murid Moon Unguo berpikir, apapun yang terjadi, kami pastikan mereka berguru pada Master. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin. Dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.